Di Kuma Dhamma Project, series digital download, membuat digital products. Nah, kali ini mungkin seri digital download gue yang kedua, yaitu membuat video tutorial, dan lu bisa upload video tutorial terkait dengan informasi atau apapun yang ilmu yang lu mau sampaikan dalam konsep visual. Yaitu bagi gue dalam konsep visual ya, lu bisa menggunakan video untuk memberikan materi dan supaya juga enak, terus lu nggak usah pusing mikirin hosting atau domain, dan lu tinggal upload video, tinggal modal internet kuota aja, lu bisa upload video-video lu di Udemy, karena di Udemy itu jadikan pengetahuan lu sebagai pulang untuk menjangkau jutaan orang di seluruh dunia. Apalagi kalau lu ngajar pakai bahasa Inggris, itu jangkauan dunianya makin bagus dan juga lo bisa menghasilkan. Dan yang enaknya di Udemy, lo bisa share revenue. Jadi nanti karena karena lo cuma modal video saja dan mereka nyiapkan hosting dan sebagainya, lo akan berbagi revenue sharing dengan mereka, dan gua rasa sih worth it aja lah ya. Di udemy.com. Nah, kali ini di series digital download membuat digital produk berupa video tutorial di Udemy, gue akan ajarin lo bagaimana caranya lo upload video tutorial di Udemy. Dan sebagai studi kasusnya di video course gue yang ketiga mungkin ya seharusnya, itu adalah membuat digital product. Nah, video membuat digital produknya ini gue masukkan di video course gue yang keempat nanti, yaitu series digital download, digital product, series membuat video tutorial di Udemy. Yuk kita login dulu guys. Oke. Untuk suka lupa passwordnya, oke, sudah sadar rupanya. Kita langsung login aja. Oh, gue belum cek email ya. Oke, kita cek email dulu guys. Oh enggak, sebentar ya. Gue pakai HP gue aja. Oke, bukan nomor itu guys. Nah, ini yang baru 74. Nah, di Udemy sekarang menggunakan dua autentifikasi, yaitu password, kemudian kode digit yang dikirim ke email lo. Jadi pastikan email lo email valid supaya lo bisa dikirimin email kodenya supaya bisa masuk di dashboardnya instruktur. Gue juga pernah ikut jadi student, banyak banget course yang gue ikuti dan juga berbayar, ada yang gratis dan sebagainya. Kalau misalkan nanti lo videonya bagus buat dijadikan untuk kebutuhan perusahaan bisnis, nah lo silakan nanti memenuhi persyaratan ini. Nah, ini adalah video course gua yang pertama, dan ini lumayan lah ya, baru berapa, padahal ini bagus loh. Tension Management course ini adalah video course gua sebagai mother video course gua. Dari video ini, dari teknik yang gue ajar di Detention Management, akhirnya gue bisa membuat karya-karya yang lain di Udemy dan di software dan sebagai buku, ebook dan sebagainya. Nah, ini guys, ini landing page copywriting, nanti akan jadi video course gue terpanjang kedua, dan nanti setelah itu gue nggak akan buat video yang panjang-panjang, lebih detailing aja, lebih langsung ke spesifiknya aja. Ini juga ada beberapa video yang sedang gue create tapi belum selesai videonya dan sebagainya. Ini gue rating dapat 3. Anda tidak tahu bahwa dengan ini, teknik ini, saya menggunakan teknik yang ada di Tension Management course untuk bikin buku, software, video ebook dan sebagainya. Anda karena mungkin tidak mempraktekannya saja, silakan praktekkan tuh teknik delegasi lebih mantap. Oke, kita akan buat new course. Jadi ada course, ada practice test. Kita akan pilih course, continue. Nah, ini kan akan jadi video ketiga ya. Jadi video gua yang ketiga itu adalah
membuat software dari nol tanpa jago coding. Nah, intinya sih itu. Mereka juga bisa dirubah kok. Dari membuat software dari nol dan menghasilkan, gitu ya. Nah, dan cukup saudara-saudara. Oh, banget. Continue. Kita akan milih education kalau ada, atau bisnis personal development lah. Gue lebih suka personal development ya. Oke. Jadi mereka ngasih opsi kalau misalkan sibuk banget buat videonya, lu bisa centang ini, seterah ya. Gue sih lebih senang mungkin inilah ya, nggak terlalu sibuk banget sih gitu. Apalagi Sabtu Minggu di video ini gue bikinnya hari Sabtu pagi, Sabtu 20 November jam 8.30 pagi. Dan ini kita harus tentukan dulu nih guys, kita harus bikin nanti ini kayak semacam muncul di halaman pertamanya, siapa di Udemy, di tampilan page-nya di Udemy, dan kita harus buat ini. Jadi Udemy minta apa yang student inginkan, what will student learn, apa yang lo ajar kepada student di course yang lo buat. Nah, kita akan nulis seenggak-enggaknya ada 4 learning objective yang harus kita buat. Ini kalau gue ya, ini kan membuat software tanpa jago coding. Bagaimana membuat software tanpa jago coding, menemukan developer yang tepat dan dijadikan teman. Nah, itulah ya. Kemudian apalagi yang kira-kira berhubungan dengan software atau course yang lo ajarkan. Ini misalkan kita mencari tempat, mencari tempat di mana developer berada yang worth it itu yang menjadi tempat di mana developer berada yang worth it antara keahlian mencari tempat developer yang jago gitu aja lah ya. Nah, kemudian menjual software untuk dijadikan passive income. Wah, mantap guys. Nah, ini pastikan ini juga bisa dirubah seiring seiring nanti lu berjalan. Yang penting lu harus menentukan kira-kira siswa lu mau belajar apa, tapi usahakan tulisnya yang menarik sekali ya, yang menarik banget supaya si siswa itu bisa bisa tertarik untuk beli course lu gitu. Kayak jualan banget gitu, kayak sales letter. Nah, makanya lu beli sales letter di course gue yang kedua di Udemy, itu juga bagus juga. Lu nanti gue ajarin membuat sales letter, sales page, tapi itu lebih pada ke landing page sih sebenarnya. Tapi anyway bagus juga sih menurut gue ya. Gue juga menggunakan beberapa teknik itu di sini. Dan lu juga bisa membuat respon gitu ya, tambahan respon. Nah, apalagi nih, membuat software tanpa jago coding, menemukan developer yang tepat dan jadikan teman. Tidak ada temannya.
mencari tempat di mana developer jago berada, menjual tempat software untuk dijadikan passive income, mencari apa ya, menerjemahkan, mencari ide dari masalah pribadi. Nah, mantap guys. Mantap. Nah, kalau lo yang beli nanti course gua ini, course gua yang membuat software, kan ada grup WA Telegram ya, saran gue ikut aja gitu, biar mantap, biar kita bisa diskusi banyak di sana. Apa persyaratan yang harus selalu punya ketika mengikuti ini? Kalau gue bilang tidak ada persyaratan khusus gitu, tidak ada persyaratan khusus dalam mengikuti pelatihan ini, nggak ada gitu. Dan juga gue nanti ngajarinnya nggak teknis kok, cuman gue ngajarin lu bagaimana lu mempunyai ide, kemudian ide itu lu terjemahkan, yang penting ya bla bla bla, yuk belilah ini ya. Lu bisa tambahin add more respon juga kalau mau. Ini. Nah ini siapa saja sih target market, target market lu gitu ya, orang yang mau mendapatkan passive income dari jualan software. Nah, cakep guys. Gua rasa ini juga udah mantap. Kita tambah satu lagi lah ya. Orang yang mau mendapatkan ya. Orang yang mau mendapatkan passive income dari jualan software. Orang yang punya masalah banyak. Bener loh. Orang yang punya masalah banyak itu sebenarnya bisa diselesaikan, bisa diselesaikan kalau dia kreatif ya, idenya itu bisa diselesaikan banyak hal ya. Lu bisa bikin video, lu bisa bikin buku, lu bisa bikin ebook, lu bisa bikin software, bahkan lu bisa bikin pelatihan dan sebagainya. And di save, kemudian kita akan, ya cuma penjelasan ya, konstruktur, penjelasan dan sebagainya. Lu bisa juga cek out setup. Kalau misalkan lu pertama kali, lu bisa nanti pilih create a test video. Nanti ada orang dari Udemy akan menganalisa video lu, misalkan suara lu kurang keras, atau video lu kurang terang. Di video gua yang pertama itu juga agak udah terang sih. Nah video gua yang kedua tuh agak gelap ya. Gua lupa mengganti kameranya, padahal udah banyak banget tuh videonya gua buat. Tapi anyway, yang beli video gua kedua nih yang sales, yang landing page copywriting itu, gua mohon maaf ya karena videonya mungkin agak buram, yang penting nggak mengurangi esensi ya dari isi tersebut, karena gue lupa ganti kameranya. Ini lebih bagus kameranya. Anyway, gue mohon maaf, tapi gue harap lu suka dari landing page copywriting itu, dan gue juga masih belajar nih. Videonya course-nya belum selesai. Seharusnya target gue selesai di akhir November ini. Tapi gue di kemarin-kemarin udah dapat satu course baru, bagus banget terkait landing page copywriting juga dari orang lain, bagus banget isinya. Gue udah hampir selesai bikin course-nya, tapi ada pelajaran baru dari yang gue pelajari itu. Gue pengen ikut juga sih kayaknya tuh, karena nanti gue bisa terapkan juga di course gue landing page copywriting buat siswa-siswa gue. Gue juga di landing page copywriting juga nanti akan buat software rencananya. Gue bukan software akan lebih memudahkan teman-teman bikin sales letter, tinggal klik. Ya masih beta versi sih. Nanti gue harapnya sih nanti akan bisa diekspor ke JSON file kalau yang nanya itu ya. Bisa nggak diekspor JSON? Bisa nanti lain waktu. Oke. Nah ini join community, kalau lu mau gue juga udah join, tapi gue jarang ikut juga join. Nah di sini kita sudah mulai guys. Jadi di sini ada section, namanya section. Ini section. Jadi lo kalau mau buat section itu kayak ibarat bab, chapter, bab berapa gitu ya. Nah, kemudian ini section 1, contoh lu juga bisa edit.
nih, edit misalkan introduction. Di sini misalkan apa yang lu dapat ketika saya terserah lu ya, apa yang lu dapat ketika belajar. Lu akan dapat misalnya ya, kamu lah ya, gue kok enakan lu ya, lu akan dapat mempunyai insight, mempunyai wawasan. Lu akan di seksi ini, maksudnya di bab ini kan bab ini akan gue gratisan ceritanya, terus salah satu video gue akan gue gratiskan di sini. Jadi dia di Udemy itu biasanya minta 10 menit video, salah satu videonya untuk digratiskan gitu, karena ibaratnya kayak video sales letternya dia, lo kayak jualan ada yang gratisnya dulu gitu, kira lo dapet apa gitu. Minimal kayaknya 10 menit deh, tapi lo bisa juga nambahkan video yang lain. Yang penting biasanya kalau ada video gratis itu siswa akan mau tahu, biasanya akan jadi yang video-video intinya lu nggak usah gratisin, tapi video yang ibaratnya umum bisa lu gratiskan. Ya ibaratnya supaya narik siswa aja sih gitu, supaya lu mau belajar. Nah ini kan introduction nih, pengenalan. What will student be able to do at the end of this session? Lu akan dapat, lu akan tahu bagaimana. Misalkan tadi video gue tentang apa ya? Introduction. Lu akan tahu. Lu akan itu agak bingung nih. Lu akan tahu bahwa course ini tanpa teori dan harus praktek supaya berhasil. Ini lu bisa edit sih, nanti sebelum publish juga lu bisa edit. Kalau misalkan ada kata-kata yang lebih bagus lagi, nanti bisa edit. Ini save section. Nah ini kan dia ada, jadi ini awalnya nggak ada kan? Awalnya nggak ada nih. Ini gua hapus dulu ya. Oke. Oh sorry. Jadi ini section, lu bikin lecture. Jadi kalau misalkan dia di sectionnya itu nggak ada lecture, dia unpublish statusnya. Tapi kalau bikin lecture, nah, salam dari Mas Faiz, it's like that. Nah ini berubah kan, section 1 dia. Ini tadi yang gue tulis, lo akan tahu bahwa course tanpa itu harus praktek supaya berhasil. Atau enggak tadi salam dari gua. Ya udah. Pesan dari bikin aja lah ya. Pesan dari Mas Faiz. Nah ini lu kalau ada konten, jadi lu konten. Nah konten gua kan ada beberapa konten ya yang ditawarkan. Ada video slide mashup, gabungan antara video dan slide, terus artikel. Gue lebih banyak sih di video. Jadi kita klik video. Nah ini add from library, kayaknya add from library tuh banyak kan, untuk digital, PDC dan sebagainya. Nah ini lo bisa pilih video langsung dari dashboard lu, dari komputer. Gue udah download, baru gue bikin tadi, baru udah selesai. Ini kayaknya tuh Today 87 mega. Ini yang akan menjadi seri ke-3, seri digital download, membuat digital produk software dari nol. Ini tinggal open saja. Tapi kalau tunggu aja. Nah, lu tunggu statusnya sampai dia 100%, nanti dia akan kirim ke email bahwa lu sudah dibuat 100%. Sebenarnya cuma itu aja guys. Sesimpel itu sebenarnya. Nanti kita balik lagi ke situ. Caption ini running text yang ada di bawah video lu. Biasanya makin bagus captionnya, jika video lu ada caption makin bagus sih. Gitu. Kalau misalkan suara yang ditangkap oleh komputer atau handphone lu yang lu buat
menggunakan video sehingga lebih terdengar, itu jauh lebih bagus. Ada beberapa video gue attention management gue pakai caption tuh. Namanya gue agak lama itu bikin videonya. Dan di seri kedua gue nggak bikin caption, males gue. Dan mudah-mudahan kedengeran sih. Lalu gedein aja lah volumenya ya. Nah ini course landing page. Nah nanti dia akan landing page di sini nih. Kita akan buat di sini landing page-nya. Ini basic infonya kita pilih Indonesia. Select levelnya adalah beginner. Sebenarnya ini gue intermediate sih, tapi gue beginner aja lah ya. Personal development-nya gue pilih apa ya, creativity. Mantap kan? Nah nanti lo siapin foto ya ukuran ini. Terus juga fotonya saran gue single orang satu, maksud fotonya itu cuma satu orang. Karena gue jangan pakai teks, kadang ditolak pakai teks. Pokoknya satu orang aja udah gitu doang. Kayak lu kalau lihat video attention management itu cuma satu orang, nah itu satu orang. Ini kan our course image quality standard nih kalau lu lihat course 2 di Udemy. Nih, benar. Attention. Kalau nggak salah ya. Ya, nah ini dia nih. Oh iya masih login ya. Kita cari. Attention management ini sudah bagus loh. Emang agak bosenin aja gue ngajarnya. Cuman teknik-teknik yang ada di sini ya gue pakai untuk bikin bikin software gitu. Lu sih ngasih rating gue 3, itu semua tidak baik. Nanti kita lihat lah ya. Karena ini gue cuma satu-satunya di Indonesia yang gue buat ini. Kalau nggak percaya gue buktikan. Lihat saudara-saudara. Oh, banyak ya. Masa cuma gue doang? Nah, bro. Ini yang apa namanya, single orang. Ini kan single orang nih, single nggak ada tulisan loh. Single nggak ada tulisan, yang penting nggak ada tulisan, nggak ada teksnya. Nah, ini 3 sungguh terlalu Anda. Nah ini harga dasar nanti kita lihat ya setelah publish. Nanti video ini gue akan publish lagi ketika nanti gue akan upload. Harganya 99, biasanya lu dapat keuntungan. Jadi nanti dia ada base harganya, base level 1, level 2, level 3. Gue biasanya pasti semua di level 1. Harga gue murah banget. Jadi keuntungannya itu sekitar Rp30.000 per siswa, per siswa yang enroll ya, yang ikut kursus dulu. Tapi kalau misalnya dia banyak kan lumayan ya. Kalau kursus bagus lumayan lah gitu. Oke. Nanti kita akan balik ke materi lagi guys. Kalau misalkan ini, nah ini sisi pricing, ingat. Oke. Di pricing ya, ini nggak ada IDR kayaknya, ini nggak ada IDR, ada USD, kita pakai USD, nggak ada IDR. Nah ini ada nih tier 1 tuh harganya segitu sekian dolar, tier 4 sampai mahal ya, semakin mahal semakin banyak revenue sharingnya ke lu gitu, tapi gue masih di tier 1 sih sebenarnya. Nah ini welcome message nanti bisa. Nah sebenarnya sesimpel itu. Nah ini kan sudah diproses ya di kita download software. Ya, deskripsinya mungkin lu bisa tulis. Salam dari Mas Faiz. Terima kasih telah mampir di course saya.
Ini adalah course ke 3 saya di Udemy. Course ini berbeda dengan course gitulah course saya sebelumnya, karena lebih teknis, karena lebih praktis lah, lebih senang bahasa itu, lebih praktis tanpa teori. Course ini dan course selanjutnya diambil dengan menggunakan teknik yang gua ajarkan di course gua yang lain, yaitu course tension management course. Lo bisa bold, bisa garis miring, terserah lo ya. Aja sih guys. Jika ada jangan lupa beri bintang 5 supaya gue terus berkarya, dan jangan lupa beri bintang 5 supaya gue terus berkarya. Dan kalau lo nggak suka japri gua langsung, supaya yang gue beri bintang dan kalau lo nggak suka japri gua, supaya gua tahu apa yang harus gue pelajari dan perbaiki lagi guys. Oke. Resources, lu bisa nambahin file, external source, URL atau source code, select file dan sebagainya, download file dan sebagainya. Oke, ini video pertama. Nanti gua akan lanjutkan di video berikutnya untuk lanjutin dari video ini. Thank you guys, stay tuned. Guys, kita lanjut lagi cara membuat sampai publish video tutorial di Udemy. Kali ini sudah ada ya. Ini nanti akan gue gratiskan. Kemudian downloadable. Lu bisa download juga boleh, enggak juga boleh, terserah lu. Kemudian kita akan tambahkan ini section 1 introduction. Ini kita akan tambah di sini, cukup klik plus di sini, kemudian lo tambahkan titel materi inti kalau kita bilang. Ini adalah materi inti cara membuat software tanpa coding. Tanpa coding itu maksudnya lu nggak mesti coding ya, hire orang aja gitu loh. Walaupun ada software yang bisa lu buat tanpa coding ya, tapi ininya bukan ke sana. Lu tahu. Extraction, kemudian biasa jangan lupa ada di sini. Jadi pastikan dia ada dalam satu kotak section. Kalau enggak lu bisa kalau di luar kotak berarti lu harus buat section baru. Kita akan buat section di sini lectures namanya. Buat software dari nol, lecture sama kayak tadi, lu tinggal contents karena gue video,
Gue akan upload. Ini agak panjang ya karena hampir 1 giga video gua, sekitar 1 jam 5 menit. Sama sebenarnya sama core course gua sebelumnya ya. Gue cari file dulu ya. Mana ya? Oke, ini rupanya. Ini 1 giga. Ini sekitar 1 jam. Kalau lama ini nanti akan gue stop dulu videonya sampai selesai guys. Nah ini video inti, materi inti. Kayaknya gue nggak bikin materi penutup, jadi kayaknya cuma 2 video aja. Tapi nanti kalau misalkan ada updatean terbaru, misalkan gue mau update course gue ini membuat software dari nol dan menghasilkan tanpa jago coding ini, gue ada updatean terbaru, misalkan gue punya teknik baru atau punya ilmu baru, nah itu bisa juga diedit di sini dan itu akan yang sudah mengikuti course ini akan dapat secara gratis, guys. Nah ini karena lama softwarenya sekitar 1 giga, gua akan stop dulu. Nanti kita akan kembali lagi di video ini, oke? Kita lanjut ke video yang tadi sempat kita post. Gua agak lama sampai gue harus mandi. Dan ini udah juga gue tulis description-nya. Kemudian gue juga udah kasih resources-nya. Ini tinggal kasih resources-nya aja. Kalau misalkan lu mau ngasih resources-nya yang bisa di-download, material dan sebagainya. So far sudah oke. Gue belum bikin section thank you, tapi nanti aja. Oke ya, kita lanjut nih. Setelah ini mau apa? Yuk, captional tadi nggak ada ya, gue nggak bikin caption. Gue nggak bikin caption. Coba ya kita bisa bikin caption nggak ya? Ini ada caption tuh. Kita lihat ya, Indonesia. Ada captionnya guys. Anytime ya, nanti gue bikin captionnya dulu ya. Gue ada software juga sih untuk bikin caption. Ini nanti aja lah ya. Oke. Kemudian course landing page. Ini membuat software dari nol dan menghasilkan walaupun tanpa jago coding. Apa ya di sini ya? Subtitlenya apa ya? Subtitlenya itu. Buat software dari nol dan menghasilkan tanpa jago coding. Hasilkan ya. Mendapatkan cuan. Membuat software dari nol dan menghasilkan tanpa jago coding. Course title. Konsep detailnya ya. Course subtitles. Tagline di bawahnya sih. Kita coba beginner level, jangan beginner level ya. Ya gue post dulu. Oke, kita lanjut ya. Ini course titles, kemudian ini course subtitle di bawahnya. Course title biasa ada course subtitle. Saya cuma nulis ini aja, cuma butuh ide dan kreativitas. Kemudian di course description ini nanti lu jelaskan apa aja yang mau lu sampaikan kepada calon pembeli di course Anda. Nah ini beberapa course description agak lama ya tadi, sorry buatnya. Dan kira-kira ya seperti ini nanti course deskripsi yang akan muncul di pertama kali landing page atau muncul di Udemy. Kemudian lu set bahasanya bahasa Indonesia, bisa dicek beginner level atau intermediate, tergantung ya. Kemudian gue tadi memilih personal development untuk creativity.
Kemudian ini gue bilang ditulis buat membuat produk digital berupa software. Gue ambil dari judul sini, gue masukin ke sini. Kemudian gue cari video yang satu orang single, ukurannya 750 kali 422. Kemudian di sini ada promosi video juga. Lu bisa ngambil sebenarnya di video pertama atau terakhir atau di video apa aja. Nah, ini ada beberapa yang udah gue buat di video ini. Kemudian gue upload aja video promosinya juga oke loh kalau misalkan untuk bisa lebih menghasilkan lah ya, lebih eye catchy dan sebagainya. Kita tunggu, kemudian kita save. Setelah ini baru nanti kita submit. Nah, nanti dia kalau ada kesalahan biasanya akan di email oleh pihak Udemy. Kita perbaiki apa. Kalau dulu yang pertama adalah gue nulis ini expansion management course, terus katanya ya sudah single orang aja, ya gue ganti satu orang dan e-sport. Sebenarnya bisa gambar-gambar lain juga ya gitu, pokoknya nggak ada tulisan lah ibaratnya gitu. Nah, ini udah hampir selesai di upload. Oke, nanti kita tinggal klik save. Issue below. This field should be at least 200 word. Oh, panjangan ya. Oke, panjangan berarti gue pendekin. Kayaknya gue hapus di sini deh, mudah-mudahan cukup. Mudah-mudahan cukup. Ya, hanya 200 kata aja guys. Masih. Oke, kayaknya masih penuh ya. Masih full ya. Oke. Ini bisa gue hapus ya. Kan? 200 kata itu pendek sih ya. Coba ya, gue coba lagi ya. Ini save. Masih belum. Oke, kita ganti ya. Kayaknya nggak perlu, gue hapus lagi. Mudah-mudahan bisa. Masih guys. Nah, coba nih. Gue hapus lagi. Mudah-mudahan ya. Panik sekali ya. Gue mikirnya lama-lama, ternyata hanya pendek saja. Masih belum bisa guys. Ini gue hapus. Habis. Apain gue pikir lama-lama ya tadi ya. Nggak bisa juga guys. Kita hapus. Ini kenapa nggak gue save dulu ya? Sekalian. Gue pause dulu. Oke, kita lanjut. Ternyata tolol sekali. Ini seharusnya at least 2000 kata, bukan malah dikurangi. Jadi deskripsi ini minimal 200 kata. Jadi nanti teman-teman kalau mau nulis 200 kata ya buka Word, kemudian nanti lihat di bawah ini 200 kata. Ya, begitulah saya kira. Harus kurang dari 200 kata, ternyata at least 200 kata. Sungguh bodoh sekali.
Ini nggak banyak yang lupa, tapi tak apa-apa, saya tulis lagi. Nah, seperti itu, kemudian di save sudah. Di save, kemudian ini sudah, kita lari ke pricing ya. Pricing. Oke, kemudian saya masih di tier 1 soalnya. Tier 1, belum running ke tier 2. Nah, mudah-mudahan tier 2 semakin tinggi semakin murah, semakin untungnya semakin besar. Ya, ini paling Rp30.000 nih untungnya. Apa lah ya. Oke, save. Pricing sudah, court message kita tulis. Tulis. Kita tulis lagi, boleh tulis boleh enggak? Nah, apa ya? Di grup Telegram. Nah, kalau sudah, kita coba submit for review. Aduh, belum bisa lagi. Oh, ada 5 lecture guys. Oke, gua stop dulu ya. Ternyata harus ada 5 lecture. Gua hanya bikin 1. Oke. Apa? Kita buat lagi. Save dulu. Saya lupa save. Jadi kita akan buat beberapa 5 letternya ya, 5 lecture-nya. Oke. Kita lanjut lagi videonya untuk update video tutorial di Udemy, dan gue udah ganti baju. Ini berarti kira-kira durasi dari kemarin kita nggak bisa submit for review karena gue harus buat 3 video lagi. Ini ada lecturer, lecture 4, lecture 5, dan juga gue ada setting di ada yang di preview. Jadi preview ini ibaratnya nanti si calon siswa bisa melihat bisa melihat contohnya ya. Salah satu videonya itu memang ada beberapa lah. Kalau kata si Udemy sih sekitar 10 menit video. Kalau gue ada 2 nih di sini yang gue pikir bisa dilihat secara gratis oleh calon siswa di Udemy. Jadi itu gue rasa bagus ya untuk bisa menarik konsumen supaya mau ikut course kita. Oke, ini udah ada 1, 2, 3, 4, 5 video. Kemudian kita tinggal submit for review. Apakah bisa atau tidak, kita lihat saja. Wah, sudah jadi saudara. Kita lihat ya, dikata bilang one you set your post URL cannot be changed. Jadi membuat software dari nol dan tanpa jago, dan menghasilkan tanpa jago coding. Oke lah ya. Jadi bisa lu pendekin sebenarnya judulnya. Atau lu juga bisa ganti sih sebenarnya ya. Mending gue copy dulu ya, gue sekarang ragu soalnya. Copy dulu course URL-nya, karena kita bisa rubah course URL-nya gitu.
Kemudian misalkan gue ganti ya software creation, tapi biasanya dia tergantung juga sama ini sih, buat software, mudahnya buat software gitu ya. Kita lagi nyari ini sih kalimat yang mudah, apa ya kira-kira mudahnya buat software, kemudian apa ya, aset digital software, buat software, mudahnya buat software gitu. Jangan mudahnya buat software, mudah. Bentar. Oke, kita coba gue coba bikin namanya Udemy /course/ gampang buat software. Kali gitu ya. Oke, kita coba. Oke guys. Jadi timnya akan mereview dalam waktu 2 hari, dan kita akan dikasih tahu di Submit Your Course to Review November 22. Jadi nanti dia sekitar 23, 24 ya, 25 berarti Selasa, Rabu, Kamis sudah ada kabar. Nanti gue kasih tahu apakah ini sudah dapat diposting atau enggak, nanti kita lihat. Oke, kita nanti akan review di hari Selasa ya, Rabu atau Kamis lah ya. Rabu atau Kamis, nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Thank you. Bagi semua, kali ini kita akan bahas terkait dengan ini sudah ada sudah dikirim ya sama Udemy feedbacknya, pasti ada. Jadi kalau kita kirim submit video tutorial di Udemy, pasti dia juga di review oleh timnya. Kemudian dia pasti akan ngirim sama kayak attention management course pertama itu saya bermasalah di gambar, jadi harus merubah gambar. Nah, kali ini saya bermasalah di judul course-nya itu bermasalah. Jadi ini ada permasalahan di judul. Nanti kita akan perbaiki judulnya. Nah, ini jam 6.30 guys pagi, jadi jam 5 tadi. Ini mungkin semalam ya, jam 10-an dia ngirim email. Gue udah tidur. Terus besoknya jam 5 gue ngecek sudah masuk, terus gue akhirnya mau penasaran masalahnya ada di mana ya gitu, karena gambarnya kan sudah oke kemarin yang course pertama. Nah, ini sekarang kita lihat course yang kedua, ternyata bermasalah di judul. Jadi dia nanti ada di course feedback, kita lihat ya course feedbacknya. Nah, ini jadi kalau misalkan ini yang kemarin kita buat, jadi kalau ada suatu yang perlu diperbaiki, nanti tulisannya gini, need fix. Nah, ini kalau kita mulai si feedback, kita lihat si feedbacknya apa gitu ya. Masukan dari timnya sana ya. Jadi you have one item to be addressed after which you can resubmit your code. Jadi perbaiki dulu, nanti lu bisa submit lagi gitu maksudnya. Jadi nanti kita kirim ini nih komennya itu hasil perbaikannya. Nah, ini title ya, dibilang I noticed that the course title is out of line with our course title. Jadi titel yang kita buat itu berseberangan atau tidak cocok dengan course title yang sudah dipersyaratkan di Udemy. Kita lihat ya apa masalahnya. Nah, ini course title quality standard. Jadi dari titlenya sendiri, kalau buat judul itu sudah distandarisasi oleh pihak Udemy, tim reviewnya Udemy, quality control Udemy. Dan ini kita lihat apa saja di dalamnya. Tapi ini bagus sih. Kalau kemarin gue nggak ngalamin ini, gue ngalamin yang gambar. Nanti gue sekarang ngalamin yang judul. Title requirement, persyaratan untuk membuatkan judul. Beberapa teknik yang direkomendasikan. Pertama, focus the title, subtitle, what to be learned and how they can skill. Ya, jadi
titelnya itu atau judulnya dan subtitlenya fokus kepada apa we learn and how they can apply, bagaimana siswanya nanti menerapkan skillnya gitu. Jadi nggak apa dibandingkan lu buat judul yang sangat menjual atau menjanjikan sesuatu, itu jangan, dianggapnya scam, dianggapnya bohong ke siswanya gitu. Jadi kalau mau buat judul fokusnya bagaimana skill yang video yang tutorial yang lu ajarkan itu ke student dapat diterapkan oleh student, jadi fokus judulnya gitu. Misalkan gua fokusnya sebenarnya bikin software ya, nggak pakai coding, untuk pemula hire aja gitu. Nah itu apa itu kata kuncinya, jadi jangan bikin dari nol tuh kan nggak bisa. Terus menghasilkan juga, kata-kata menghasilkan kan terlalu menjanjikan ya, dan itu coba kita hindari gitu. Kemudian nanti gue lihat gue mau buatnya titelnya apa ya. Jadi kata kuncinya sih yang software pemula, tanpa coding itu sih sebenarnya intinya gitu. Cuman apa ya, kata-katanya itu nggak terlalu terlalu menjual, maksudnya nggak terlalu menjanjikan sesuatu hal gitu. Padahal sih emang isinya kan gue nggak menjanjikan sesuatu hal kan gitu. Tapi kan judulnya gue buatnya menghasilkan, itu yang nggak boleh sih sebenarnya. Titelnya spesifik, what level of student is this for? Misalkan tadi untuk pemula, untuk advance, nah itu gue pakai pemulanya nanti tuh. Kata pemula, jadi level of studentnya gue pakai ini untuk pemula ya, yang belum pernah jualan software, aset digital penting juga sih, bagus juga. Jual software, kemudian yang nggak bisa coding tinggal hire aja, kayak pemula gitu ya. What level of skill is the course? Apa ini mirip-mirip kayak ini sih ya, tapi seharusnya beda. Nanti gue lihat. Tapi gue kata kunci gue sih pemula ya. What type of course within a given field it? What type of course, type-nya itu ya, jenis course-nya itu ya kayak semacam how to ya, personal development sih, lebih ke creativity lah ya gitu. Use title with 60 karakter or less. Jadi buat title itu sesingkat mungkin. 60 karakter itu kayak apa. Nah itu apa itu kan 3 karakter. Nanti kita coba buat maksimal ya 60 karakter. Kalau bagus lebih kurang. Dia bilang gitu kan. Kalau gue judul pertama kan rada banyak ya, membuat software dari nol dan menghasilkan tanpa jago coding. Nah ini kan terlalu bombastis ya, terlalu salesly gitu. If the course is about creating a course on Udemy or marketing on Udemy, the course title needs to end unofficial. Nah, nanti nih video tutorial buat Udemy, gue pasti ada judulnya unofficial karena nggak menyangkut hubungan afiliasi dengan Udemy. Nah, nanti judulnya ini ada unofficialnya nih yang gue buat video tutorial ini. We do not allow the following in your title or subtitle. Don't use direct reference to monetary prompts. Nah, ini menghasilkan nol dan sebagainya. How much money income juga nggak boleh. Student are here to learn skill that they can apply. Jadi student di sini hanya untuk belajar skill yang dia bisa terapkan. So don't focus on positioning of your course on the skill that. Jadi kalau misalkan lu nulis hal yang selalu salesly menjual, jangan berharap juga dia akan muncul di halaman pertama Udemy, enggak gitu. Tapi ini skill aja gitu. Makin paham ya, gue juga makin asik juga sih, makin tahu kalau lu misalkan buat sesuatu course, ya jangan course baik offline dan atau online, itu jangan bikin sesuatu yang sesuatu yang salesly atau bombastis ya, yang skill aja, yang penting fokusnya ke skill aja kan. Nggak boleh capitalize, bukan kapitalis semua ya tuh, lihat ya, numbers of no, huruf besar semua gitu. Nah itu nggak boleh. Terus dan sebagainya. Ini salah satu contohnya nih ya. Nanti gue masukin di link ya, linknya ini ya, link video tutorial di Udemy, gue taruh linknya ini supaya nanti lu sama-sama belajar sebelum lu bikin video course. Titelnya juga harus dibenerin dari awal. Microsoft Excel Advanced Static for akuntan ya gitu. Mungkin ini kali ya tipe level of skill ya, mungkin ya. Nah ini beginner gitu ya, tipe student for adult, tipe student
gitu. Nah ini kan harus gue perbaiki nih sekarang nih jatuhnya tuh. Ini kan ada di feedback, post feedback nih ada di sini. Berarti gue harus merubah judul sales page ya. Ini gue ganti dulu ya pendahuluan. Jadi jangan ada kalimat-kalimat yang bombastis juga sih ya, pesan dari Mas Taiwan ini. Ya. Ini ada nggak? Nah ini gue rubah juga supaya nggak bombastis sih. Ini adalah materi inti cara buat ya, cara buat aset digital berupa software untuk pemula ya gitu ya. Jadi gue menghilangkan tanpa codingnya itu. Ini juga membuat software, rubah ya, karena gue lebih fokus ke aset digital sih berupa software. Nah ini gue mungkin lebih ke how to, bagaimana membuat aset digital berupa software. Nah ini itu ya. Kemudian nah ini oke lah ya. Ini oke, ini oke, ini oke, 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 kayaknya ini oke. Nah kemudian kita ke landing page ya, berarti post landing. Nah ini yang kita mesti buat. Ini kan gue kapitalis semua nih, jadi nggak boleh ya. Jadi apa ya? Buat aset digital untuk pemula, nah gitu kan. Gitu ya. Kira-kira sih gitu ya. Terus cost detailnya juga nggak boleh. Sebenarnya udah nggak terlalu bombastis, saya nggak sensely sih. Apa ya? Aset. Sebenarnya nggak apa-apa sih, gue cuma butuh ide dan kreativitas aja. Ini juga nggak boleh ini sih, nggak boleh kapital. Itu kali ya. Itu kali ya. Nah ini yang kemarin yang lucu ya, kan not less dan 200, gue malah gue kurangin gitu karakternya, bukan nambahin tapi malah kurangin, kan lucu kemarin gue gitu. Jadi gue bikin ulang lagi, kita lihat dulu ya. Bahkan tren oleh rumah nah, mencari passive income tuh kan ya. Nah ini gue tambahin ya. Ya banyak hal berubah. Mungkin gua tambahkan ya. Ini biar mereka paham bahwa sebenarnya hire aja teknik delegasi yang gue ajarkan di attention management.
Itu ya. Ini oke nih. Creativity. Ini gue udah sudah on track ya creativity. Oke, jadi kita udah rubah judul. Ini juga udah gue ganti, nggak ada kapitalis, nggak ada kapital, nggak ada huruf kapital, gue jadi kapitalis. Oke, nah ini video promo, terus kita post feedback, kita harus bales the I already changed the title course. Nanti kalau mau nulis sesuatu lu pergi ke Google Translate aja. Misalnya di sini ya Google Translate ya. Pergi ke Google Translate. Ini ya Google Translate lu bilang kalau mau itu lu bahasa Indonesia kan dulu. Jadi sebenarnya nggak masalah ya. Halo, judul sudah saya rubah. Mohon jika berkenan dicek kembali gitulah ya. Nanti kita bedarin kalimat. Hello, the title has been changed. Please hello the title gitu ya. I already changed the course titles. I already changed the course title, sama aja sih. Hi, the title has been changed. Sebenarnya ini oke sih ya. Gue jadi ngambil dari sini. Hi, hello. Hi, the title has been changed. Hi, the title has been changed. Mohon dicek kembali gitu. Please check back. Mohon bisa please can you check again, nah juga bagus ya. Please can you check again, jadi nggak usah takut ya. Thanks, regards. Salam gitu maksudnya. Tuh. Hi, the title has been changed. Please can you check again? Regards. Enter. Terus bisa resubmit for review. Buat aset digital untuk pemula langsung berubah tuh judulnya. Dia akan nge-review lagi sekitar 2 hari lagi. Iya gitulah dah. Gak apa-apa ya. Jadi teman-teman minimal udah tahu apa saja yang harus harus dirubah, kemudian diperbaiki dan sebagainya. Ya ini proses sih. Jadi setelah ini gak usah takut lagi gimana bikin video tutorial di Udemy, karena nanti kita lihat hasil feedbacknya ya 2 hari lagi baru gue bisa bilang video tutorial gua cara membuat video di Udemy udah selesai. Oke, kita tunggu di video selanjutnya mungkin 2 hari lagi. Gua juga nggak sabar apakah di approve atau enggak, tapi mudah-mudahan di approve sih, insyaallah di approve, mudah-mudahan, amin insyaallah. Ya kita lihat lagi, ini totalnya 2 jam 13 menit, sesama tuh kalau gue bikin dikit-dikit pendek sama kan, jadi nggak apa-apa, dia lebih pendek dan juga mungkin bisa bermanfaat buat lu semua. Kalau yang lu beli video tutorial ini jangan lupa beli juga course gue yang lain ya di Udemy. Thank you guys. Pagi ini sudah ada balasan lagi dari pihak Udemy. Cepat juga sih, jadi sehari ya dia nge-review, kemudian dia ngirim lagi email, ada beberapa hal yang harus diperbaiki. Kita lihat apa yang harus diperbaiki ya.
Jadi ini ada di course feedback. Dia bilang, please remove this information from the course landing page. In this course, there is also a Telegram group which is both a forum or for brainstorming. Jadi di course landing page gue sempat nulis bahwa di grup ini ada Telegram, itu nggak boleh, itu harus di remove. Terus kalau you may share external link to other platform only in bonus lecture. Jadi kalau mau ada external links, ya harus di bonus lecture. Bonus lecture is the last lecture of the course posted after the rest of. Jadi bonus lecture itu kalau semua lecture itu pelajaran, mata pelajarannya udah selesai, nah bonusnya itu ada di bawah, harus ada di bawah. Jadi yang pertama gue harus melihat ada di course landing page, nih di course landing page tulisan ini nih. Jadi sama dia tuh bahasa Indonesia kita ditranslate menjadi bahasa Inggris, jadi ketahuan guys. Jadi apapun yang ditulis tuh diketahuan gitu. Oke, jadi ini kita remove ya. Kita remove di landing page. Juga mungkin ada beberapa hal yang harus gue remove kayak link-link ya. Ini juga you may share external link to other prof only in bonus lecture. Jadi ada beberapa link nanti yang harus gue rubah. Kan gue ada tuh di materi pendukung ya, link-link ke wireframe, link ke ratakan, mungkin gue akan masukkan ke bonus lecture supaya aman aja. Jadi satu, course landing page-nya gue hapus tulisan ini, kemudian nanti bonusnya gue taruh di bonus lecture ya. Jadi nanti ada yang gue hapus, gue delete, ada yang gue tambahkan, terus ada yang gue hapus, ada yang ditaruh di bonus lecture. Tuh planningnya agak banyak ya kalau Udemy. Kalau yang pertama Tension Management course memang kan theoretical ya, hampir nggak ada masalah sih, cuma gambar aja pertama kali. Nah ini ada beberapa masalah, ya akhirnya kita coba untuk selesaikan. Oke, kita lanjut masuk ke course landing page. Nah di sini nih kita lihat ya, di course ini ada grup Telegram ya, biasa ya sobat orang. Nah gini, ini harus dihapus guys. Ini dihapus. Terus jika masih lalu conversation itu semua gue ini juga mungkin gue hapus juga. Itu mungkin gue tambahin beberapa kata ya. Gue stop dulu sebentar karena gue harus nambahin beberapa kata di course landing page ini. Ini udah gue ganti yang tulisan tadi itu Telegram karena emang nggak boleh ya ditampil course landing. Gue tambahin kata ini aja. Course ini menggunakan teknik delegasi tadi yang gue ajarkan di course gue yang lain. Nama course-nya Attention Management, cara jadi kelompok di Udemy atau di profil gue. Nah ini aja yang gue tambahkan. Kemudian kita lihat kurikulumnya. Jadi gue harus bikin bonus section guys. Bonus section. Nah ini juga kan ada materi pendukung ya. Nah ini materi pendukung ini mungkin gua taruh nanti di di bonus. Nah ini mungkin gua taruh di bonus juga, yang ini wireframe gua ganti nanti. Nah ini materi pendukung kan ada di sini nih. Sini guys, materi pendukung gua ada di sini. Ini mungkin gua hapus, nanti gua masukin ke bonus section gitu. Terus gue tambahin bonus section berarti, terus gue punya filenya, terus gue akan nambahin ya di sini nih kan, ini isinya sebenarnya yang tadi. Nah, kemudian ini mungkin gue tambahin tadi wireframe. Nah ini wireframe, sketsa software gratis.
Gunakan tools ini untuk buat sketsa software gratis. Jadi dia ada di sini. Ini dia. Enggak sih, sebenarnya kan nggak di komen ini, cuman gue takut aja gitu, takut apa namanya di mau full guys. Di sini kita kasih link guys, super link. Oke, kita tinggal gedein aja. Nah itu save, dan nanti ini gua export save as. Ini PDF, export, replace. Yes. Oke guys, ini di save ya. Terus kita lihat tadi tampilannya, dia ada di file gua di sini. Kita lihat. Nah ini sudah masuk. Oke, ini kita upload, kita masukin bonus section. Jadi nanti kalau lo ada punya masalah ya, kontak gue aja. Kalau misalkan gue punya masalah ini, Mas Faiz bikin video tutorial misalkan ya, kontak gue aja. Ini berarti gue hapus, walaupun nggak di komen sih ya, nggak di komen, cuman gue khawatir aja nanti di komen lagi. Kemudian ini juga gue hapus. Nah ini gak salah ya, guys, biar aja. Terus ini udah, jadi gue nambahin section, ini bonus section. Nah itu, terus gue tambahin lecture bonus. Itu konten artikel, yang artikel apa ya, konten video. Oke, seharusnya sih di ini resources, select files. Nah gitu guys, jadi nanti kalau ada masalah kontak gua aja. Nah itu sudah, kita pastikan lagi guys. Oke, sudah, kita tulis lagi feedbacknya. Kita tulis hai, biasa Google Translate. Saya sudah merubah informasi tersebut gitu ya. Hai, I've changed it. Copy aja guys. Please remove this information from the course. In the course, there is also share external link. I'm going to the selector of the course. Okay, hey, I already have changed the information on the landing page, on the course landing page.
tolong cek kembali gitu sih, tolong cek kembali, please check again, regards gitu, please check again, regard. Mudah-mudahan ya ini terakhir ya. Kita sudah masuk ke bonus lecture. Bonus lecture itu ini ya guys tuh. Bonus tidak preview, tulisan bonus dan sebagainya. Oke guys, ini kita enter. Sudah, kita tunggu resubmit. Oke guys, ketemu lagi dengan Mati Faiz. Ini sebenarnya ini tanggal 27 sekarang. Terakhir gue video tanggal berapa itu ya? Sebenarnya gue udah pernah bikin videonya. Jadi ada masalah ya yang gue jadi gini. Jadi gue udah bikin video bahwa course yang yang buat aset digital untuk pemula sebenarnya sudah di-approve. Itu tanggal 25 November, dan terus videonya langsung gue bikin di tanggal 26 November, jadi jeda satu hari, ini tanggal 27 November. Nah, video yang tanggal 26 itu error, jadi nggak bisa gue upload di Udemy, jadi gue harus tag ulang gitu ya videonya, untuk masih ada file berkasnya. So, jadi gue pengen tahu bahwa setelah kita memperbaiki saran dari tim reviewernya Udemy, maka alhamdulillah hari ini sudah live, tanggal 25 kemarin sudah live, dan sudah live di sudah live di Udemy Courses. Nah, sudah live. Ini tadi gue pengen upload di sini cuman nggak bisa. Jadi guys, ini juga nih nextnya, kalau nanti ada yang mau ikut, ini juga next ini bakalan ada softwarenya, insyaallah bagus guys. Dan juga ini masih agak lama, ini juga masih agak lama, dan ini kayaknya mungkin Desember selesai, ini mungkin di November, awal Desember atau akhir November selesai. Dan ini juga kalau mau ikut silakan guys. Nah, ini juga nanti gabung di course kedua ini, gabung di Telegram gua, jadi kita bisa bahas banyak hal apa saja yang menjadi kendala ketika lu bikin video tutorial atau lu mau bikin software. Mereka hari ini itu aja yang gue bisa berikan ke lu semua. Semoga lu juga berani take action, yang penting terus nyoba dan kalau sudah oke, berhasil, share juga ilmu lu, bikin course yang sama di Udemy. Sign out.